إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mana yang lebih afdal, sholawat ataukah dzikir? Sholawat termasuk bagian dari dzikir, karena dalam lafaz sholawat kita berdoa kepada Allah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, yang artinya, Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Dalam kalimat ini terdapat kandungan makna. 1. Bahwa Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur semua makhluknya. Karena itu, kita berdoa kepadanya dan doa tidak akan kita arahkan kecuali kepada zat yang kita yakini bisa mengabulkan doa. 2. Bahwa Nabi SAW adalah wali Allah, sehingga berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. 3. Bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah sesembahan kita, sehingga kita memanggil dengan Allahumma, Ya Allah, karena kata Allah bermakna al-ilah, yang artinya al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Karena itu, ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, hakikatnya kita juga sedang melakukan zikrullah. Selanjutnya, ada pertanyaan, jika ada dua jenis zikrullah, mana yang lebih utama? Menyebut kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, termasuk zikir yang mulia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ucapan yang paling dicintai Allah ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak masalah membacanya, mau dimulai dari mana. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga termasuk zikrullah yang mulia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, keutamaan kalam Allah dibandingkan ucapan yang lain seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Hadis kedua ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, untuk mengatakan bahwa membaca Al-Quran adalah dzikir yang paling afdal. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, An-Nawawi menyebutkan, Syekh Abu Hamid dalam catatan beliau di bab ini menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menegaskan bahwa membaca Al-Quran adalah dzikir yang paling afdal. Al-Majmu'. Lalu bagaimana komprominya dengan hadis atasnya? An-Nawawi menjelaskan, jawabannya bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu hadis Muslim, bahwa kalimat thayyibah itu adalah ucapan manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling afdal. Bukan berarti dia lebih afdal dibandingkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allahu a'lam. Al-Majmu'. Demikian pula salawat, Allah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan juga ucapkanlah salam untuknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Semakin banyak salawat yang kita lantunkan, semakin besar peluang untuk mendapatkan keistimewaan di sisi Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang kami pahami, Allahu a'lam, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal karena Al-Quran adalah kalam Allah. Selanjutnya, mana yang lebih utama, zikrullah ataukah sholawat? Jika dikaitkan dengan sebab, maka beribadah sesuai sebab itulah yang paling afdal. Membaca sholawat pada waktu yang dianjurkan bersolawat, misalnya setelah adzan, lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Karena dia dibaca sesuai waktunya. Demikian pula, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, ketika dilakukan sesuai waktunya, misalnya setelah sholat wajib, lebih utama dibandingkan membaca sholawat. Sementara jika tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, keduanya sama-sama afdal, dan yang lebih tepat adalah mengamalkannya secara bergantian, agar kita melestarikan semua ajaran syariat. Demikian, Allahu a'lam.